Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Saung Dulur. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi info kepada teman-teman yang mempunyai tunggakan atau gagal bayar di aplikasi EasyChess. Oke, sebelum ke pembahasannya, mari kita dukung dengan tekan tombol subscribe dan jangan lupa menyalakan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info-info seputar aplikasi pinjol. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Apakah EasyChess mempunyai DC lapangan? Nah, ini yang harus teman-teman simak agar tidak gagal paham. Mari jangan skip video ini. Di tengah maraknya layanan pinjaman online atau pinjol, pertanyaan yang sering kali muncul dari para nasabah adalah apakah EasyChess ada DC lapangannya yang datang ke rumah. Nah, ini yang sering bikin was-was teman-teman ya. Apakah DC akan datang ke rumah kita atau tidak gitu kan, sering tanda tanya. Nah, pertanyaan ini cukup wajar, terutama bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan pembayaran atau bahkan gagal bayar. Nah, kali ini kita akan bahas tuntas dan jujur berdasarkan informasi terpercaya dan pengalaman nyata para pengguna. Oke, apakah EasyChess punya DC lapangan? Jawabannya secara umum EasyChess tidak memiliki DC lapangan yang datang ke rumah, terutama di luar wilayah Jabodetabek. Nah, ini ya teman-teman simak baik-baik. Nah, penagihan dilakukan cuman via digital ya. Mayoritas proses penagihan EasyChess dilakukan secara digital, yaitu melalui telepon, SMS, dan WhatsApp. Mereka akan menghubungi nomor pribadi teman-teman ya, atau kontak darurat. Nah, untuk wilayah potensi didatangi DC berdasarkan pengalaman banyak nasabah, DC lapangan EasyChess baru mungkin akan datang jika kamu tinggal di wilayah Jabodetabek seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Alasannya kantor pusat operasional juga berada di wilayah tersebut sehingga lebih mudah diakses. Nah, belum ada bukti juga ya kalau DC di daerah lain itu yang datang ke rumah ya, seperti yang sering teman-teman tanyakan di grup-grup Facebook Galbay Pinjol atau grup Galbay gitu kan, di forum-forum dan di sosial media lain gitu. Belum ada yang pernah didatangi oleh DC gitu. Meskipun di Jabodetabek tidak selalu didatangi, bahkan untuk nasabah yang tinggal di Jabodetabek sekalipun tidak semua didatangi DC lapangan. Ada yang sudah galbay berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun, ada yang baru galbay gitu, tapi tetap hanya menerima penagihan lewat telepon atau pesan. Nah, ini tipsnya buat teman-teman jika kamu galbay di EasyChess. Kalau kamu sedang galbay di EasyChess, berikut beberapa tips ya yang harus teman-teman lakukan agar tetap aman dan tidak stres berlebihan. Oke, buat teman-teman tetap tenang dan jangan panik, jangan takut berlebihan terhadap ancaman DC lapangan, karena mereka juga makan nasi seperti kita sama ya, karena mereka juga manusia. Nah, apalagi jika kamu tinggal jauh dari Jakarta, itu masih aman-aman aja ya. Nah, komunikasi dengan baik jika kamu dihubungi oleh pihak penagih. Cobalah bernegosiasi, atau kalau teman-teman ingin bertanggung jawab kepada aplikasi tersebut perihal tunggakan atau pembayaran yang mogok. Kalau teman-teman ingin misalnya pengen berniat untuk membayar, nah teman-teman bisa bernegosiasi, tapi saran dari saya mending gak usah dibayar atau memberikan harapan kepada DC atau aplikasi tersebut. Nah, oke.
Nah, buat teman-teman jangan sampai abaikan komunikasi atau menghindari komunikasi justru bisa memperburuk situasi. Tetap terbuka dan sampaikan kondisi keuangan teman-teman saat ini gitu. Kalau misalnya teman-teman nih berniat untuk membayar, tapi kalau teman-teman udah nggak mau membayar, atau misalnya tidak sanggup lagi membayar, udah hapus saja, uninstall aplikasi EasyChess-nya. Terus teman-teman ganti nomor WA, terus ganti nomor HP, terus teman-teman ganti nomor alamat email, terus ganti yang baru ya semuanya. Kalau perlu HP-nya direset aja, Nah, buat teman-teman yang udah gabay, seperti biasa aja ya, kita jalanin hidup seperti biasa, seperti pada umumnya gitu. Kita cari uang, kita nafkahi keluarga kita, jangan sampai kita terjerat lagi ke aplikasi tersebut untuk gali lubang tutup lubang. Jadi teman-teman punya utang di EasyChess, terus teman-teman pinjam di misalnya di Akulaku untuk menutupi hutang teman-teman di EasyChess. Nah, lebih baik kita gabay saja ya, gabay nasional itu lebih baik ya. Nah, buat teman-teman tetap tenang dan jangan stres untuk memikirkan apakah besok atau lusa apakah DC lapangan EasyChess bakal ke rumah atau tidak. Nah, kita jangan panik ya, kita tetap tenang, karena mereka juga manusia. Tapi bang, katanya DC itu kasar-kasar atau galak-galak. Enggak gitu ya, enggak gitu. Kalau misalnya DC lapangan itu galak atau misalnya mengintimidasi atau membuat kerusuhan gitu, nah teman-teman videokan saja, nanti itu akan bisa dijadikan bukti untuk kita laporan gitu, karena EasyChess ini telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Oke, jadi teman-teman tetap aman. Nah, karena nggak sembarangan DC itu kalau DC resmi itu nggak sembarangan main kasar atau neror gitu atau mengintimidasi gitu, enggak. Nah, kalau yang biasanya yang kayak gitu itu biasanya pihak-pihak yang di luar pengawasan dari OJK atau di luar tanggung jawab OJK gitu. Nah, buat teman-teman tetap tenang dan tetap hadapi bila ada sesuatu yang terjadi di kemudian hari. Kita harus tetap tenang ya, kita jalanin aja hidup seperti biasa, dan kita tetap mencari uang untuk menafkahi keluarga kita ya. Jangan terlalu fokus sama ancaman-ancaman yang dilemparkan ke teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih info dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini agar saya lebih aktif di upload video-video tentang aplikasi-aplikasi pinjol. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.